Puji Tuhan, haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Puji Tuhan, satu kebahagiaan tersendiri buat kita bila mana pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk kita bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah Never give up. Jangan pernah menyerah. Pertanyaan yang perlu kita jawab dalam diri kita masing-masing, apakah saya, saudara dan saya menghadapi situasi yang sekarang ini? Apakah saudara dan saya sudah menyerah, angkat tangan, putus asa, atau sebaliknya? Siapa takut? Karena aku punya Allah yang luar biasa. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Pesan firman Tuhan yang luar biasa bagi kita pagi hari ini di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang memungkinkan kita putus asa. Kita baca dan kita mulai dalam hitungan yang ketiga dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada sebuah bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, yang saat itu oleh karena dampak akibat perbuatan mereka mengalami satu keadaan yang sangat-sangat membuat mereka menderita. Penderitaan secara fisik, psikologi kita, penderitaan secara mental sedang dialami umat pilihan Tuhan. Keadaan yang membuat mereka berpikir seperti ayat 27, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Ada gejolak emosional. Secara tidak langsung dia berkata, Tuhan sudah sembunyi terhadap aku. Tuhan sudah tidak memperhatikan hak-hakku sebagai bangsa pilihan. Bahkan digambarkan satu keadaan di dalam ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah
Satu penderitaan yang membuat mereka mengalami satu kesedihan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Yesaya bahwa di balik penderitaan Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka bila mana mereka kembali mau mengikuti apa kata Tuhan. Keadaan yang sama kalau kita terapkan di dalam kehidupan saat ini, mungkin bentuknya berbeda, bentuk masalahnya berbeda, bentuk tekanannya berbeda yang membuat kita sedih, yang membuat kita mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Bentuknya beda masalahnya, tetapi keadaan yang dialami bangsa Israel waktu itu ada sebagian kecil mirip dengan keadaan yang kita alami saat ini. Pandemi membuat kita terkungkung dalam satu keadaan yang membuat kita tidak bebas. Pandemi yang sudah berjalan sekian lama berdampak gejolak ekonomi yang begitu luar biasa. Pandemi yang terjadi saat ini secara tidak langsung akan menggoncang keadaan ekonomi kita. Di saat saya mendengar beberapa jemaat sudah tidak lagi bekerja, tidak ada satu pekerjaan yang tetap untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, sehingga ada satu rencana harus kembali pulang ke kampung. Ini yang terjadi saat ini. Yang semestinya seperti biasa kita bergerak bebas sebelum pandemi, kita bisa bekerja dengan apa yang bisa kita kerjakan. Saat ini keadaan situasi membuat kita mengalami satu tekanan yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, apakah mengalami dampak dari pandemi? Iya, kami mengalami. Memang secara pribadi, saya sebagai gembala dan ibu gembala, kami nggak perlu memperhatikan memikirkan finansial kami, tetapi keadaan mental kami, psikologis kami mengalami satu gangguan tatkala kami sebagai gembala mendengar tentang keadaan jemaat. Keadaan yang terjadi saat ini berdampak luar biasa. Ada dua indikasi akibat terjadinya pandemi ini bagi orang percaya. Secara kerohanian, imannya semakin bertumbuh atau imannya semakin hilang. Semakin setia kepada Tuhan atau semakin malas, mulai putus asa menyalahkan Tuhan. Untuk apa aku beribadah? Untuk apa aku percaya kepada Yesus? Mungkin perkataan yang sama terucap dari lidah bibir kita bahwa hidupku sudah tersembunyi dari Tuhan. Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan hakku. Mana janjinya Tuhan? Untuk apa aku ibadah? Toh keadaanku nggak ada perbedaan. Sehingga sudah mulai putus asa. Tidak lagi ibadah, tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca Alkitab. Putus asa memungkinkan dialami manusia, orang percaya, hamba Tuhan sekalipun bisa alami itu. Di saat diperhadapkan
dengan satu keadaan. Contoh, para murid pada saat mendengar Yesus mati, mereka putus asa. Kembali ke pekerjaannya semula sebagai nelayan. Dengan penuh kesedihan, dua murid pergi ke Emmaus. Sampai Yesus menghampiri dia tidak tahu karena sedih, mulai putus asa. Saya terlalu yakin secara manusiawi, siapa sih yang gak menyerah dalam keadaan saat ini? Tatkala saya mendengar cerita para pengusaha di Bali, ada seorang pengusaha yang cinta Tuhan, dia berkata, saat ini gak usah mikir untung usaha. Bahkan sampai saat ini berpikir bagaimana modal ini tidak berkurang. Dia berkata, untuk makan, untuk kebutuhan kehidupan keseharian mereka, mengambil modal usaha. Seorang bisnismen, seorang pengusaha, kalau memang dalam kondisi keadaan sampai mengambil modal pokok untuk kebutuhan pribadinya, berarti lampu kuning perlu pergumulan. Keadaan yang terjadi saat ini memungkinkan yang pertama, orang tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak ada gairah untuk melayani Tuhan, bahkan sampai akhirnya meninggalkan Tuhan. Satu minggu ini saya berdoa, Tuhan, pesan apa yang Tuhan mau beri buat kami saat ini. Di dalam Yesaya pasal 40 khususnya ayat 31, ini ayat yang sering, bahkan saya sudah pernah khotbahkan ayat ini. Tetapi Tuhan arahkan untuk saya membaca berulang-ulang satu perikop ini, sehingga saya temukan satu tema, jangan pernah menyerah. Jemaat keluarga Mahanai, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Bagaimana caranya? Di tengah-tengah keadaan yang membuat kita memungkinkan untuk mengangkat tangan, menyerah, putus asa, sampai akhirnya meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya supaya aku tetap kuat? Ada janji Tuhan. Tadi kita akan lihat. Kita akan perhatikan cara yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya kita tidak pernah menyerah atau tidak pernah putus asa di dalam kita menghadapi persoalan saat ini. Yang pertama, ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Hal pertama yang diingatkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami tekanan, hal yang pertama, Yesaya memperkenalkan kembali siapa Allah yang telah memilih mereka. Nah, pagi hari ini, dalam situasi tekanan yang begitu berat yang kita hadapi, yang membuat kita mungkin bisa berputus asa dan menyerah, untuk kita bisa mengatasi itu semua, firman Tuhan memberikan satu kebenaran yang perlu kita terapkan dan perlu kita lakukan dalam hidup kita adalah, kenalilah Tuhan dengan benar. Kenalilah siapa
Dia ialah Yesus, tidak pernah menjadi lelah dan tidak pernah menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara dan saya, salah satu rahasia untuk kita tidak cepat putus asa, tidak cepat untuk menyerah, tatkala kita ingat siapa Allah dan Tuhan kita. Kenali dengan benar, saudara. Saya terlalu yakin. Ya. Pada saat kita mengenal dengan benar siapa Dia, tantangan apapun tidak akan menggoyahkan iman saya. Perhatikan Daud. Pada saat bangsa Israel mengalami ketakutan, di saat Goliat tampil begitu kocar-kacir sebuah bangsa, bahkan Saul pun mengalami gemetaran. Tetapi Daud, Alkitab mengatakan, yang masih muda, dia siap. Engkau Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi dengar baik, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel. Dengan modal apa saudara dan saya menghadapi situasi keadaan saat ini? Dengan modal keuangan saudara, keuangan tidak bisa menjamin kita untuk kita terlepas dalam situasi yang sulit ini. Kekuatan fisik saudara tidak bisa menjamin saudara untuk menghadapi keadaan yang sulit ini. Hanya tatkala kita kenal siapa Allah kita, Dialah yang bisa kita andalkan untuk kita menghadapi situasi yang sulit ini. Kitab Hosea berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Perhatikan, bukan cuma mengenal siapa Allah kita. Oh, Tuhan saya adalah Tuhan Yesus. Tetapi ada peningkatan pemikiran dalam ayat ini. Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Ada tindakan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau itu terjadi, ayat ini katakan, Dia yang kita kenal dengan sungguh-sungguh, Dialah Allah pencipta langit bumi, yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dia pasti akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia tahu apa yang saudara rasakan. Dia tahu keadaan saudara. Apapun yang saudara alami saat ini, mungkin saudara mulai putus asa, menyerah. Ya sudah, aku nggak berdaya lagi. Mari bangkitkan pengenalan kita kepada Dia. Nah, aku nggak akan menyerah. Aku nggak akan putus asa, karena aku punya Allah yang luar biasa, Dialah Yesus, yang pasti akan menolong dan memampukan kita. Nanti kita akan lihat janji-janjinya. Saat ini apa yang sudah rasakan? Kekurangan, Dia Jehovah Jireh. Sakit penyakit, Dia Jehovah Rafa, penyembuh saudara. Dia akan membentengi kita, Dia akan melindungi kita. Dia Allah yang kita kenal dalam nama Yesus. Amin. Kenali dengan benar siapa Allah kita. Itu yang pertama. Ya bagaimana caranya kita mengenal Allah kita? Ya nggak mungkin lah kalau kita malas-malas datang ketemu dengan Dia, kita bisa mengenal Dia dengan benar. Ya, nggak mungkin. Harus setiap saat, setiap waktu kita ketemu dengan Dia, Allah yang benar. Dengan cara apa? Berdoa, melalui doa, melalui baca Alkitab, melalui ibadah. Disitulah kita akan ketemu dengan pribadi yang mau kita kenal.
waktu ibadah 1 minggu sekali cuma 2 jam. Mana kita bisa mengenal dia dengan benar? Itu yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa mengenal dia dengan benar? Ada masalah sedikit aja sudah lari tinggalkan Tuhan. Hanya gara-gara gak ada duit, lari tinggalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal bahwa dialah Yehova Jireh penyedia? Ya kan kita ingin alami bahwa dia adalah penyedia segala kebutuhan kita. Jangan cepat menyerah tatkala kita punya masalah. Itulah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ayub pada saat dia punya masalah, seandainya dia tidak tetap bertahan, dia gak mengalami di dalam pasal-pasal yang terakhir 42. Dulu aku mengenal Tuhan hanya apa kata orang, sekarang aku kenal dia dari pengalaman dia. Aku berkata, kalau dia lari dari masalah, gak akan mengalami pemulihan luar biasa dari Tuhan. Mari keluarga mana yang jemaahnya dikasih Tuhan, jika kita ingin mengalami hal yang lebih apa yang Tuhan janjikan buat kita, tetap berjuang. Jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah. Hadapi persoalan masalah saat ini dengan membawa hidup kita untuk lebih lagi mengenal siapa Allah. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Inilah Allah yang kita kenal. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hal yang kedua yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel adalah berbicara janji Tuhan. Kalau Israel mulai kembali mengenal Allah dengan benar, maka secara langsung mereka harus sadar kalau Allah berjanji kepada mereka, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Hal yang kedua, sebagai solusi, cara untuk kita tetap kuat, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Tadi yang pertama, kita bisa mulai mengenal lebih sungguh-sungguh, kenali Allah dengan benar. Yang kedua, percayalah akan janji Allah. Apa janjinya? Begitu banyak janji Tuhan, saudara. Salah satunya ini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang tidak berdaya. Kalau saudara saat ini mengalami lelah, capek, nggak berdaya karena keadaan, ada janji Tuhan, saudara. Bahkan di dalam ayat 31, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu janji Tuhan, saudara. Digambarkan seperti seekor Raja Wali. Tatkala ada badai, bukan semakin turun dia terbang, tetapi semakin menantang badai itu dan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Itu janji Tuhan. Percayailah janji Tuhan, saudara. Karena kita kenal siapa Allah kita. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan dia sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Sekali dia berkata, dia tidak pernah mengingkari janji. Jangan takutkan janji Tuhan. Memang janjinya bersyarat. Hanya satu yang bisa menggagalkan janji Tuhan, sebenarnya diri kita sendiri. Karena apa? Karena janji ini bersyarat. Untuk kita dapat menikmati janjinya, syarat yang pertama, kita kembali poin pertama. Sudahkah kita mengenal Allah kita dengan benar? Dan yang kedua, sudahkah kita yakin percaya akan janji itu? Ya, ini perlu diwujudkan, dibuktikan dalam proses perjalanan hidup kita. Tatkala masalah terjadi, ingat Tuhan pernah berjanji.
Burung di udara aja Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Tuhan berkata, masakan kamu, saudara dan saya, ciptaan yang mulia, Tuhan gak pelihara. Allahku sanggup memenuhi seluruh kebutuhanku, kebutuhanmu, menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Janji Tuhan. Jangan takut, kuatkanlah hati. Janji Tuhan. Aku menyertaimu. Janji Tuhan. Mari tetap percaya akan janji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Tindakan yang pertama, kita berusaha mengenal Allah dengan benar. Tindakan yang kedua, kita berusaha untuk mempercayai janji itu dalam proses waktu yang mungkin panjang menurut kita, tetapi tepat waktunya menurut Tuhan. Yang ketiga, yang perlu lakukan, yang kita lakukan adalah nantikanlah Tuhan. Nantikan janji itu. Nah, ini yang sulit buat kita kadang-kala ya. Maunya kita cepat, ya. Maunya sekarang. Menanti Tuhan perlu kesabaran. Nah, kata nantikanlah Tuhan dalam bahasa aslinya itu memiliki satu pengertian. Ini sedikit saya akan kupas. Menantikan Tuhan memakai kata kafa. Ini bahasa Ibrani. Nah, kafa ini punya pengertian. Menantikan Tuhan itu seperti ini, saudara. Ada poin yang pertama itu berharap penuh. Ya, berharap penuh. Itu arti menantikan Tuhan. Tatkala kita ingin mendapatkan kekuatan yang baru, digambarkan seperti raja wali yang naik terbang tinggi dan kita ditempatkan dalam kekuatan sayapnya. Kalau kita ingin menikmati janji-janji Tuhan, nantikan Tuhan dalam pengertian, sudahkah kita memiliki pengharapan yang penuh? Nah, berharap penuh ini memiliki arti seperti Yeremia pasal yang ke-17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepadanya, menjadikan Tuhan satu-satunya harapan saya. Itu arti pengharapan. Menjadikan Tuhan satu-satunya yang kuandalkan. Itu pengharapan. Bukan setengah-setengah. Nah, pengertian kafa yang kedua, menantikan Tuhan, mengikat menjadi satu. Artinya, tatkala kita melakukan tindakan menantikan Tuhan, punya pengertian berharap penuh. Yang kedua, kita menantikan Tuhan, harus kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Kita ya, bukan Tuhan, bukan Tuhan dulu, tapi ada kerinduan dalam diri kita untuk mengikatkan diri, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Yuk kita ikatkan diri dengan Tuhan. Karena apa? Satu kesadaran, kalau aku gak ada Tuhan, aku gak bisa. Aku harus dekat dengan Tuhan. Aku harus menjalin hubungan. Karena hanya Dia yang kuasa.
Sudahkah kita mengikatkan diri dengan Tuhan? Jangan bangga nama kita ada dalam Alkitab. Yohanes, belum tentu nama Yohanes itu sudah terikat dengan Tuhan. Aduh, kan sudah namanya sudah ada dalam Alkitab, belum tentu. Lamanya kita jadi orang Kristen, oh saya kan dilahirkan dari benih orang tua Kristen, pasti saya sudah terikat sama Tuhan, belum tentu. Bahkan orang yang baru percaya Yesus kemarin, kualitas mengikatkan diri dengan Tuhan lebih baik daripada orang yang sudah bertahun-tahun percaya Yesus. Karena mengikatkan diri dengan Tuhan disertai dengan tindakan. Salah satunya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang di dalamnya tetaplah berdoa, yang di dalamnya selalu mengucap syukur di dalam segala hal, yang di dalamnya ada menjadikan firman Allah menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada pergaulan di dalam firman, ada hubungan di dalam doa, dan memiliki satu sikap seperti yang Tuhan mau. Kalau ini ada dalam hidup kita mengikatkan diri, kita sudah terikat, dan tangan Tuhan mengikat, memegang kita. Matius katakan, tidak ada kuasa manapun yang bisa merebut diri kita dari Dia. Pengertian kafah yang ketiga adalah menunggu dengan sabar. Ini yang kadang-kadang sulit. Menantikan Tuhan, menunggu dengan sabar. Sampai kapan? Nggak tahu. Sampai kapan Tuhan pandemi ini selesai, kita nggak tahu. Ya, nggak usah mikirkan sampai kapan. Ya kita berdoa lah. Kita berdoa boleh, Tuhan cepat lalukan COVID ini, nggak salah kita berdoa. Tetapi akhiri dengan doa. Biarlah kehendak Tuhan aja lah yang jadi. Tetapi sikap kebenaran yang perlu kita lakukan. Mau selesai tahun depan, mau 5 tahun ke depan, mau 10 tahun ke depan, mau sampai seumur hidup kita belum selesai, nggak jadi masalah. Yang terpenting kenalilah kita dengan benar, dan percayailah janji Tuhan, dan nantikan Dia dengan penuh harap, dengan mengikatkan diri kepada Dia, dan penuh kesabaran menanti jawaban dari Tuhan. Maka ada janji Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan dalam bentuk apa? Ini berbicara kekuatan dalam arti kecakapan. Kekuatan dalam arti memang kita memiliki kekuatan untuk mengatasi apa yang di depan kita. Kekuatan baru berbicara Tuhan sudah siapkan jalan keluar untuk kita menyelesaikan masalah kita. Kalau kita punya masalah ini jalan satu, aduh buntu, ada jalan lain. Tapi Tuhan tidak habis jalan untuk memberkati saudara dan saya. Ya, kadang-kadang Ibu Gembala sama saya diskusi. Ada pintu berkat yang sudah bertahun-tahun memberkati kami, tiba-tiba ditutup. Ya, sudah close, sudah tidak memberkati. Ada lagi cara lain. Itu yang kami alami. Ya, itu yang kami alami. Dan saya yakin Tuhan akan menyatakan caranya buat saudara dan saya. Apa yang menjadi masalah saudara? Saudara sudah lakukan ini, aduh sudah habis akal. Tuhan nggak pernah habis akal. Karena di sini katakan kan di dalam ayat yang ke-28, tidak terduga pengertiannya. Pikiran Tuhan itu nggak bisa kita pikirkan. Bahkan dalam 1 Korintus pasal yang kedua, di situ katakan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan, yang tidak pernah terbayang dalam pikiranku, yang tidak pernah aku impikan. Tuhan semua siapkan buat kita, sehingga kita berkata, wow, itu cara Tuhan. Mari keluarga Manai, jemaat yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan pagi ini adalah never give up.
Jangan putus asa. Jangan cepat menyerah. Karena kita punya Tuhan yang besar. Dia pencipta langit dan bumi. Dia punya segala-galanya. Dan segala-galanya itu disiapkan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, yang kedua, percayailah akan janjinya. Dan yang ketiga, nantikan dia dengan penuh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dengan sikap selalu merindukan untuk menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dengan penuh kesabaran menantikan janji Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuat kita semakin termotivasi menjalani hidup. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya masalah. Semua masalah. Tidak ada satu orang pun yang bisa terhindar dari pandemik. Semua terdampak. Tetapi hanya satu orang dari sekian banyak orang yang bisa kuat hadapi masalah. Tatkala orang itu mengenali siapa Tuhan, tatkala orang itu mempercayai janji Tuhan, tatkala orang itu menanti Tuhan dengan penuh harap, dengan bersekutu intim dengan Tuhan, dan penuh kesabaran. Siapa orang itu? Biarlah orang itu adalah saudara